Jadi, Masya Allah ya, jadi masjid itu sekarang sudah ada. Nah, Imam Mahdi saking tak berdayanya dikepung. Nah, ketika Dajjal memastikan, besok kita bantai mereka semua. Kita tunggu matahari, malam ini biar berlalu dulu. Nah, Imam Mahdi dan orang beriman tahajud, menangis, berdoa kepada Allah, udah pasrah ya. Tapi mereka juga sudah ada ilmu. Inilah saat-saatnya Nabi Isa itu harus turun. Nah, turun ya kalimatnya. Maka waktu berkumandang sholat subuh, orang sholat sunat qabliyah subuh ya, sunat fajar. Waktu qomat aqimus shalah kata Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi maju ke depan, tiba-tiba langit terbuka. Melihat ada cahaya turun, dua malaikat kiri dan kanan turun, mengepakkan sayap mereka. Nabi Isa diapit di tengah-tengah. Nabi Isa kata Rasul meletakkan dua telapak tangannya di atas kedua pundak malaikat ini, turun dengan lembut. Imam Mahdi dan orang beriman yang langsung tahu, dan memang inilah saatnya Nabi Isa turun, langsung mundur Imam Mahdi, membiarkan posisi imam sholat dipegang oleh Nabi Isa. Silakan, kata Imam Mahdi. Enggak, kata Nabi Isa, saya ini sekarang turun untuk menjadi pendampingmu. Sekarang imamnya, pemimpinnya adalah engkau. Tadi qomat untukmu, silahkan maju. Jadi Nabi Isa bukan lagi nabi statusnya ketika itu. Dia hanyalah seorang sosok spiritual yang dijadikan pendamping dan penasehat, penguat dan penolong Imam Mahdi. Gitu, sholat subuh pun dilangsungkan berjamaah. Orang beriman sudah senang sekali hati mereka yang terkepung ini. Setelah itu, selepas sholat sunat syuruk, Nabi Isa menuju gerbang. Dajjal yang di luar yang udah ngepung dari beberapa hari yang lalu juga menuju ke gerbang, ingin membuka dengan paksa. Dajjal memiliki kemampuan, dia bisa hancurkan hanya dengan tiupan. Tetapi Nabi Isa udah ada di dalam. Ketika pintu gerbang terbuka, saat itu Dajjal melihat ada Nabi Isa di dalam. Dajjal ini dah tahu satu-satunya yang bisa membunuhnya adalah Nabi Isa. Sekarang Nabi Isa itu udah ada di depannya. Ini agak mirip dengan film-film Hollywood ya. Jadi antinya itu datang, Dajjal langsung meleleh. Kulitnya ini meleleh seperti garam yang kecelup air. Meleleh dan dia menjerit. Film Avengers itu. Bagusnya dibuat film ini. Itu mirip dengan film Avengers ya. Thanos keluar jadi pasir-pasir gitu kan. Nah, sama ini idenya. Astagfirullahaladzim. Mereka ngambil dari situ jangan. Kayaknya, jadi begitu. Jadi disitulah Dajjal menjerit sampai kedengar jeritannya ke ufuk timur dan ke ufuk barat. Saking kuatnya jeritan Dajjal ini. Lalu Dajjal lari ke ujung dunia yang terjauh. Nabi Isa sudah nunggu di sana. Dia lari lagi ke ufuk dunia yang paling terjauh. Nabi Isa sudah di sana lagi. Kemudian barulah Dajjal lari ke Bab Elud. Bab Elud ini adalah sebuah kota yang dibangun semegahnya hari ini oleh Israel dan dibuat namanya Bab Elud. Kata Rasulullah, kematian Dajjal nanti adalah di Bab Elud. Bab Elud ini baru kemarin ini dibangun. Diberi nama Bab Elud. Dan kenapa diberi nama Bab Elud ya? Ya, Nabi dulu mengatakan Dajjal akan dibunuh nanti di Bab Elud. Kemana dibangun? Nggak tahu. Kayaknya orang Yahudi tahu. Orang Yahudi tahu bahwa ini adalah kota di mana tempat berlindungnya Dajjal. Disiapin gitu. Ya, disiapin tempat berlindungnya Dajjal. Tapi ini kan udah bocor oleh skenarionya oleh pencipta skenario yang sejati, Allah kan. Oleh Allah dijadikan Nabi Isa udah nunggu di sana. Di Bab Elud itu sendiri. Ketika Dajjal datang ke Bab Elud, langsung dicegah oleh Nabi Isa, maka ditusuklah ia dengan senjata yang khusus dibawa oleh Nabi Isa dari langit. Dengan senjata itu Dajjal mati. Mirip film kan? Dan ini hadisnya sahih semua. Masya Allah. Jadi teman-teman ya, ini bukan cocokologi, ini semua sudah ada di kitab, gitu ya. Karena apa yang dibilang Ustadz di tahun yang lalu, sekarang lagi kejadian, bener kejadian. Apa yang diceritakan beliau ini, Ustadz kita ini bukan peramal, Ustadz kita ini memang membaca kitab gitu. Orang muslimnya jarang membaca ya. Dan itu semua dikisahkan detail ya Ustadz ya. Coba dibaca buku nanti, Nubuat Perang Akhir Zaman ya. Nubuat, kalau nubuat itu ada hadis Nabi tentang perang-perang akhir zaman. Maka peperangan yang ada sekarang ini endingnya kemana? Kita dibimbing Rasulullah, maka petanya kita jadi tahu gitu. Dan kita juga jadi tahu akhirnya Mas Ari. Saat kita bincang kok ada kayak gini ya orangnya ya, malah perutnya ke Israel. Buya nggak heran. Buya nggak jadi heran. Kenapa? Memang Nabi sudah gambarkan di akhir zaman ini orang terbelah habis. Mukmin beneran atau munafik beneran. Lihat dia berpihak ke siapa. Dari situ ketahuan, maaf ini kalau di segi politik di 2024 kan banyak yang kita bingung, loh kok mendadak si fulan ikut ini ya, kok dia beralih ke anu ya. Itu mungkin manuver politik. Kita belum boleh mengatakan dia munafik, hipokrit, kalau nggak boleh. Tapi dalam urusan Palestina pasti orang ini munafik atau mukmin kelihatan tuh kemana dia berpihak. Hitam putih, clear. Hitam putih. Tapi kalau politik ini kita harus berbaik sangka dulu. Oh kenapa si fulan yang dulu notabene-nya Islamnya kuat kok jadi gabungnya ke sini. Udahlah husnuzon aja lah dulu gitu aja ya. Tapi di bidang Palestina nggak bisa husnuzon.
Kita lihat saja dia berpihak kemana, di pihak mana dia. Di situ kan kita ketahui dia mukmin atau dia munafik. Masya Allah, ini clear banget ya teman-teman. Ini saya nggak dengar cerita nih ya, jadi saya rasa mungkin teman-teman juga ngerasain yang sama. Kayaknya sepakat kalau suatu saat kita ada waktu lagi beliau ke Jakarta, kita culik lagi ke sini. Amin. Banyak pertanyaan di mulut saya kayaknya, ini kayaknya cocok untuk part berikutnya. Jazakallah khairin Ustaz waktunya dan luar biasa ini. Nggak berasa ya? Ini daging semua gitu. Nggak terasa dari awal ngebahas bagaimana sifat-sifat orang termasuk Palestina akan seperti apa nanti ujungnya. Ya, mudah-mudahan ini banyak yang mendengar. Siapapun yang sedang menyimak, bila diterima dengan iman, sebarkan pada yang lain. Perbanyak ya, sebarkan link ini, klik terus like, apa tuh namanya? Subscribe. Terus perbanyak sehingga banyak orang jadi tahu. Lalu banyak orang berpihak dengan perpihakan yang benar. Karena banyak orang yang tak tahu, lalu dia akhirnya kebawa berita bohong. Masya Allah. Kan dia nggak beriman, tapi dia terbawa ya. Jangan sampai kita juga begitu. Ustaz, mohon maaf kalau misalnya ada yang mau ngikuti antum, mungkin baik berat penonton kita ini baru kenal Ustaz di tayangan ini misalnya. IG-nya apa, YouTube-nya apa gitu. Nah, ini TikTok-nya apa? Ini orang media kita bisa ngasih tahu nih. Mas Ahmad, nah ini antum ada di sini nanti. Atau kita tulis aja di IG. Ditulisnya nanti dibantu aja oleh timnya Mas Ari ya. Oke, silakan. Malah ini bagus untuk di akhir zaman biar bertanya pada orang yang bidangnya gitu ya. Jangan sampai bertanya bukan pada bidangnya. Ibarat komentar kemarin yang cukup bagus, mau belajar bahasa Inggris kok datangnya ke guru yang Mandarin kan jadi lucu aja. Alhamdulillah. Ya memang kita hati-hati sekali dalam memilih keilmuan. Ya, alhamdulillah Indonesia memiliki banyak guru-guru atau asatidz ya yang luar biasa. Masing-masing punya spesifikasi yang jelas. Jadi kita untuk pembahasan ini beliau yang paling tepat dan alhamdulillah kita bisa dapat waktu beliau kedarolah lagi sedang ke Jakarta. Insya Allah jadi ajang ta'aruf juga teman-teman yang baru kenal dengan beliau. Kajiannya selalu kayak lagi didongengin gitu ya. Didongengin sesuatu yang akan terjadi gitu. Jadi ibaratnya kalau teman-teman suka nonton film superhero gitu ya, itu fiction, gitu. Ternyata banyak juga ngikutin dari. Buya yakin mereka pasti baca kita. Kita yang nggak baca, kita yang dia baca lalu mereka yang filmkan dalam halusinasi dengan khayalan mereka. Waduh. Ide ceritanya dari kita. Bener ya. Coba lihat Mami Return, film-film kayak gitu tuh banyak dari dalam Islam yang kupasannya itu adalah apalagi film 300 dulu, pasukan 300 pasukan Romawi lawan ribuan itu pasukan Badar banget itu. Badar banget 300 ya. Masya Allah.